Oke. Apa sudah terlihat di layar materinya? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Baik. Jadi judul materi perkuliahan kita di hari ini adalah The State of Vintage Globally, atau bagaimana kuliah ini menceritakan vintage itu berada di seluruh dunia, atau kehadiran vintage itu di seluruh dunia atau secara global ya. Jadi nanti kita akan melihat ya apa yang terjadi dengan vintage di negara-negara di dunia. Oke, kita sudah masuk ke pertemuan ke-6 kita. Saya pikir lagi satu kali pertemuan itu kita masuk ke evaluasi tengah semester ya, atau ujian tengah semester kalian biasa sebut, yang lama seperti itu. Kita ganti istilah menjadi evaluasi tengah semester ya, dan ada juga beberapa hal yang perlu Anda siapkan ya untuk evaluasi tengah semester nantinya. Oke, kita langsung masuk saja. Apa yang akan kita bahas soal the state of vintage globally ini, yaitu tadi saya bilang seputaran vintage di belahan di negara-negara di seluruh dunia ya, overall. Tapi nanti dirangkum di sini hanya beberapa negara saja untuk melihat secara umum gambaran vintage itu seperti apa. Oke, kita kembali lagi ya. Kalau bicara vintage itu ya kita juga tidak luput dari sejarah ya. Ada waktu, ada masa di mana vintage itu mulai bertumbuh. Dan awal dari revolusi vintage dalam beberapa hal itu bisa dikaitkan dengan munculnya startup ya di Amerika Utara ya, lebih tepat di Amerika Serikat dan juga Kanada, yang melihat peluang dalam krisis keuangan pada tahun 2008. Kita sudah bahas ya di pertemuan kedua atau ketiga ya, 2 dan 3 itu bagaimana sejarah ya dari vintage itu bisa ada ya, atau industri layanan keuangan itu yang awalnya masih sifat sangat tradisional ke bentuk vintage, atau bagaimana pengaruh dari teknologi itu pada vintage. Dan juga runtuhnya bank-bank besar setelah terjadi krisis ya, ketika startup itu muncul. Di sisi yang lain adalah bank-bank besar itu juga runtuh ya secara global, efek dari krisis pada tahun 2008. Jadi kita bisa katakan ini adalah titik awal munculnya vintage ya, atau startup itu kita bisa mendefinisikan sebagai asal muasal kenapa vintage itu bisa ada sampai hari ini. Nah, kemudian dengan beberapa dekade setelahnya ya, setelah tahun 2008 itu startup, atau kalau kita Indonesiakan sebagai perusahaan rintisan, itu secara global mengambil kesempatan untuk mendistrupsi industri keuangan konvensional. Jadi secara perlahan industri konvensional keuangan ya, keuangan secara konvensional itu perlahan-lahan mulai terdistrupsi ya. Kemudian yang kini telah bertransformasi ya menjadi sebuah revolusi. Kemudian munculnya startup juga itu tidak mengikuti jalur atau tren tertentu ya di seluruh dunia atau secara geografi ya, secara keseluruhan. Jadi memang ada negara-negara yang sangat pesat ya, negara-negara yang pesat bertumbuhnya vintage, ada juga yang tidak. Nah, kalau kita bisa hubungkan kenapa vintage ini bisa bertumbuh cepat di satu negara atau tidak, itu sebenarnya efek dari perkembangan teknologi di negara tersebut. Gitu. Jadi ya negara-negara yang secara kemajuan atau perkembangan teknologinya tidak terlalu berkembang dengan baik, otomatis juga di situ vintage akan sulit bertumbuh. Ya. Kenapa ya? Karena Anda tahu sendiri namanya vintage, finansial teknologi. Berarti
vintage itu akan berkembang ketika teknologi itu juga berkembang, ya. Penggunaan internet juga semakin berkembang. Kalau hal-hal tersebut, teknologi internet tidak maju pesat atau tidak berkembang dengan pesat di suatu negara, otomatis vintage juga itu menjadi sulit untuk berkembang seperti itu. Jadi apa namanya, ya sekali lagi yang kita bahas di disrupsi teknologi itu terjadi, gitu ya. Orang-orang mulai beralih dari cara, ya, transaksi atau cara pembayaran atau mendapat layanan industri keuangan itu dari cara konvensional ke cara yang lebih menggunakan atau mengandalkan teknologi, ya. Nah, kemudian akhirnya setelah dari titik 2008 itu, vintage menyebar dengan cepat, ya, ke seluruh dunia. Misalnya, ya, termasuk negara-negara Afrika yang dalam tanda kutip ekonominya juga tidak terlalu berkembang, vintage itu sampai sudah masuk ke negara tersebut juga. Jadi jangan berpikir ini vintage juga hanya tumbuh di atau berkembang di negara-negara yang maju, ya, atau negara-negara yang berkembang seperti Indonesia, tapi dia di negara-negara seperti Afrika, ya, di benua Afrika itu juga berkembang, ya, vintage ini. Yang penting tadi, ya, penggunaan internetnya besar, penggunaan teknologi makin besar, itu pasti vintage itu bertumbuh, ya. Nanti sebentar ada part-part khusus, ya, kita menjelaskan secara khusus, ya, bagaimana misalnya Amerika, ya, bagaimana di Eropa, bagaimana di Asia, bagaimana di Afrika, ya, bagaimana di Australia dan juga New Zealand, ya, dan juga negara-negara lain, ya, di belahan dunia ini dalam perkembangan vintage seperti itu. Oke, sebelum menjelaskan lebih lanjut, ya, seperti apa dan bagaimana vintage di dunia secara umum, ya, ini ada satu video menarik, ya. Ini Anda saya harapkan siapkan catatan atau sudah ada pegang catatan semua di situ? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Yang jawab cuma 4 orang. Sudah siap? Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Sudah, Pak. Oke, kali ini sebenarnya ada 2, ya. Sebentar di akhir juga ada satu video yang menarik untuk kita analisis dan kita bahas, ya. Dan ini video yang pertama ini nanti bercerita atau menceritakan bagaimana Indonesia sedang mengembangkan uang digital, ya, rupiah digital, ya. Jadi bukan uang elektronik, ya, yang seperti kita bahas atau kita transaksi saat ini, tapi namanya rupiah digital. Nah, seperti apa perencanaan tersebut dan bagaimana runtutannya, video ini sekali lagi mengisahkan atau bercerita soal itu. Nah, terkait apa namanya, pertanyaannya, ya, Anda harus catat poin-poin penting, ya, poin-poin penting yang ada di dalam video tersebut, ya. Bisa dipahami ini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, baiklah. Bisa, Pak. Kalau begitu silakan pasang headset Anda, pasang pendengaran Anda, dan juga catatan Anda. Saya persilahkan. Saya play, ya. Bank Indonesia menerbitkan Central Bank Digital Currency atau rupiah digital yang nantinya akan diterbitkan oleh BI selaku bank sentral di tanah air. Nah, lantas apa sih yang dimaksud dengan CBDC atau rupiah digital ini dan keuntungan serta manfaatnya bagi masyarakat Indonesia? Nah, kami akan ulas lebih lengkap untuk Anda. Penggunaan teknologi finansial yang meningkat secara signifikan mulai digital banking hingga uang elektronik membuat bank sentral di berbagai negara global, khususnya Bank Indonesia, mengeluarkan inisiatif pengembangan Central Bank Digital Currency atau di Indonesia disebut sebagai rupiah digital.
Perkembangan teknologi yang kini membuat masyarakat tak harus menyimpan banyak uang tunai untuk melakukan transaksi, menjadi dasar Bank Indonesia untuk menerbitkan rupiah digital. Selain lebih praktis, biaya transaksi atau cost of transaction dalam sistem digital currency dapat mencapai 0 atau zero biaya. Gurihnya ekonomi digital yang bergerak pesat tergambarkan dari data Kementerian Perdagangan yang memproyeksi ekonomi digital RI mencapai 4.531 triliun rupiah di 2030 atau tumbuh 8 kali lipat dari saat ini, di mana e-commerce akan menjadi sektor dominan yang berkontribusi sebesar 34% ke ekonomi digital Indonesia. Dilanjutkan dengan kontribusi dari transaksi digital banking dan uang elektronik. Nah, benar nggak sih kalau CBDC yang nantinya ini akan diterbitkan, bahkan sudah diuji coba oleh beberapa bank sentral di seluruh dunia ini untuk mengantisipasi dari perkembangan mata uang kripto atau cryptocurrency. BI menyebut inisiasi dalam penerbitan rupiah digital atau CBDC merupakan bentuk respon Bank Indonesia dan bukan disebabkan oleh kekhawatiran atas perkembangan mata uang kripto yang saat ini meningkat pesat. CBDC sendiri merupakan kesepakatan bank sentral di seluruh dunia, termasuk Bank Indonesia sejak pertama kali munculnya mata uang kripto yang diterbitkan oleh lembaga lain di luar bank sentral. Pasalnya, digital currency dalam beberapa tahun terakhir terus menjadi fokus pembahasan bank sentral global dalam setiap pertemuan mengenai kebijakan moneter dan sistem keuangan. Seiring dengan rencana penerbitan rupiah digital, BI pun menegaskan bahwa alat pembayaran yang sah di negara Kesatuan Republik Indonesia adalah rupiah, sehingga mata uang kripto seperti halnya Bitcoin, Ethereum, Ripple, Libra, dan lain-lainnya bukanlah alat pembayaran yang sah di Indonesia. Nah, kira-kira kapan ya rupiah digital ini akan diterbitkan dan juga desainnya bakal seperti apa nih? Penasaran bukan? Bank Indonesia hingga kini belum memutuskan penerbitan rupiah digital atau CBDC dalam waktu dekat. Namun, berbagai persiapan telah dilakukan oleh BI. Bank Indonesia hingga kini masih mempersiapkan desain mata uang digital agar nantinya bisa diterbitkan, diedarkan, dan dikontrol keberadaannya sebagai alat pembayaran. Namun, dengan adanya uang digital, bukan berarti uang kertas atau uang logam tak berlaku lagi ataupun tak dicetak. Rupiah yang menjadi mata uang resmi Indonesia nantinya secara seimbang mulai menggunakan dua bentuk mata uang yang digunakan secara bersama-sama, yakni dalam bentuk fisik maupun digital. Sebab Indonesia dengan luas 1,9 juta kilometer persegi dan lebih dari 17.000 pulau di dalamnya membuat tak semua masyarakatnya memiliki akses pada teknologi dan internet. Sedangkan untuk infrastruktur rupiah digital, Bank Indonesia memiliki beberapa opsi, salah satunya teknologi blockchain yang digunakan untuk memitigasi risiko penggunaan rupiah digital. Nah, di balik rencana tersebut nih, tentunya terdapat beberapa tantangan utama yang harus diselesaikan oleh Bank Indonesia untuk menerbitkan rupiah digital. Yang pertama, terkait adanya potensi cybercrime, yang ini juga berkaitan dengan pelindungan data pribadi masyarakat Indonesia. Yang kedua, yakni pengintegrasian infrastruktur dari rupiah digital itu sendiri. Lalu yang ketiga, terkait dengan pemilihan model dan platform digital, di mana nantinya untuk menerbitkan rupiah digital itu sendiri. Gubernur BI Peri Warjio menyebut sebelum uang digital bisa diluncurkan, sistem antara pembayaran dan pasar keuangan harus sudah terintegrasi terlebih dahulu. Pasalnya, rupiah digital ini nantinya akan diterbitkan dan peredarannya dikontrol oleh bank sentral. Hal ini berbeda dengan konsep uang elektronik yang hanya diterbitkan oleh perbankan dan mata uang kripto yang tidak dikendalikan oleh regulator manapun, sehingga rupiah digital nantinya akan dikelola lebih mudah jika sudah terdesentralisasi. Selain itu, untuk menerbitkan rupiah digital, BI kini diharuskan melakukan langkah mitigasi terlebih dahulu, agar penggunaan rupiah digital tak memunculkan risiko fraud
cybercrime, hingga penyalahgunaan data pribadi masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan CNBC Indonesia. Oke. Ya, sama dengan yang sering saya tanyakan ya di materi-materi kita sebelumnya, ya, apa yang Anda pelajari dari penjelasan di video tersebut terkait rupiah digital ya. Jadi ada rencana dari Bank Indonesia gitu, untuk sebagai bank sentral di Indonesia untuk meluncurkan yang namanya rupiah digital. Oke, saya persilakan untuk kita mulai diskusi kita. Saya, Pak. Ya, silakan. Anjas lepas ini saja headset. Kayaknya bunyi Maksudnya, ada beberapa hal yang saya dapat tangkap tadi dari video tadi, dan intinya yang kalau yang mengenai video ini tadi itu uang digital itu belum ada dan masih dalam tahap perencanaan. Nah, yang saya tangkap tadi adalah bahwa rupiah digital ini merupakan salah satu bukti atau respon terhadap antisipasi terhadap perkembangan dari uang kripto yang ada gitu, Pak. Kemudian nantinya kalau uang rupiah digital ini pun ada, tapi uang kertal itu tetap ada karena melihat bahwa Indonesia ini merupakan wilayah yang sangat luas dan itu tidak semua daerah itu ada terjangkau dengan internet gitu, Pak. Kemudian kalau untuk bedanya sendiri dengan rupiah digital ini, bedanya dia sama uang kripto itu adalah kalau uang kripto ini tidak dikendalikan tidak dikendalikan oleh bank sentral, sedangkan uang rupiah digital ini tetap dikontrol oleh bank sentral sehingga data kita itu lebih aman gitu, dan jalannya juga tetap seimbang dengan uang kertas yang ada, Pak. Oke, good. Jadi sudah itu saja. Iya, Pak. Iya, Pak. Itu aja, Pak. Oke, good. Jadi yang pertama itu kita bisa compare dengan materi kita minggu lalu atau salah satu penjelasan video terkait uang kripto ya. Jadi rupiah digital itu sebagai salah satu respon ya, efek karena munculnya uang kripto. Jadi karena Indonesia istilahnya tidak menerima ya atau pembayaran yang sah itu masih rupiah dan uang kripto itu adalah tidak bisa dikontrol oleh bank sentral manapun di dunia termasuk Bank Sentral Indonesia, maka perlu muncul yang namanya rupiah digital. Nah, bedanya tadi seperti yang Anjas sudah jelaskan ya, bahwa rupiah digital itu bedanya sama uang kripto, ya uang kripto tidak dikontrol oleh siapapun di dunia ini, tidak ada yang bisa mengontrolnya. Jadi hanya permintaan dan penawaran itu sendiri yang bisa mengontrol uang kripto. Sedangkan bank sentral itu jelas ya. Bagaimana kenapa juga kalau kita lihat bank sentral itu ya posisinya dia tidak setara pemerintah, tapi dia itu sebenarnya satu lembaga yang dibentuk di luar pemerintah. Tujuannya apa? Tujuannya itu independen supaya karena kan kalau sistem moneter ya, kalau kita berkaitan dengan sistem keuangan internasional, kalau kita belajar manajemen keuangan internasional di sistem moneter, itu kan dengan jelas bahwa orang itu tidak menyukai campur tangan pemerintah yang terlalu berlebihan, karena itu dianggap sebagai sesuatu yang kurang baik ya. Tapi ya kembali ke penjelasan video ini bahwa rupiah digital itu sendiri manfaatnya sebenarnya banyak ya, banyak sekali manfaatnya. Dan dia berbeda dengan uang elektronik. Tadi juga sudah dijelaskan. Terus apa lagi tadi ya? Bahwa rupiah digital ini tadi ya juga dijalankan bersamaan dengan rupiah yang tidak digital atau
uang kertas yang seperti atau uang logam seperti yang kita lakukan transaksi selama ini. Gitu. Ya, karena mengingat bahwa Indonesia ini luas sekali juga ya, dan juga walaupun pertumbuhan internetnya juga tinggi, tapi ya kita perlu lihat bahwa itu tidak merata. Mungkin pertumbuhan itu hanya internet itu terjadi di kota-kota besar saja, tapi sampai ke pelosok-pelosok atau pedalaman, pedesaan itu belum terjangkau. Oke, terima kasih Anjas untuk penjelasannya. Ada lagi yang mau tambahkan apa yang Anda tangkap atau Anda pelajari atau hal-hal apa saja yang ada di video tersebut yang boleh jadi pelajaran kita? Silakan. Ya Pak. Ya silakan. Andren. Ini dalam mewujudkan ini rupiah digital ini ada 3 hal yang diperhatikan Pak. Ada potensi cybercrime atau data pribadi dari pengguna nanti, kemudian ada peintegrasian infrastruktur kayaknya kalau tidak salah Pak. Sama pilihan model uang digitalnya Pak. Itu dari saya Pak. Oke. Jadi yang pertama apa tadi? Adanya masalah keamanan. Ya, cybercrime. Itu menjadi isu yang dari internet muncul ya. Bagaimana data kita itu aman ya. Kita tahu bahwa sebelum rupiah digital ini muncul atau jadi satu wacana, cybercrime itu isu yang bukan ketika vintage itu berkembang, malah jauh sebelum itu ya, jauh sebelum itu. Zaman saya waktu masih kuliah pun S1 itu masalah cybercrime itu sebenarnya sudah jadi isu ya, isu yang menarik gitu untuk dibahas karena menyangkut data kita ya, cenderung kita itu mengabaikan ya, tapi itu masalah yang serius karena ketika terjadi kebocoran data, Anda bayangkan betapa karena data itu sesuatu yang privat ya kalau bagi saya. Mungkin bagi Anda kan cuma nama dan nomor telepon gitu, tapi itu itu data itu menjadi penting. Ya. Anda kan makin semester kan Anda lihat bagaimana bicara sesuatu kita dalam konteks berdebat, dalam konteks kita diskusi, dalam konteks kita menulis gitu, itu semua perlu data ya. Anda bayangkan data pelanggan itu bocor ya, kayak kemarin tuh di berita di mana ya itu Tokopedia ya, atau saya lupa apa nama salah satu e-commerce besar di Indonesia itu kebocoran data, dan itu menyebabkan itu datanya bocor, itu bahaya. Makanya perlu sekali bagaimana masalah cybercrime tadi atau data-data kita ini terprivasi ya, tidak bocor. Terus yang kedua apa tadi? Masalah yang kedua tadi infrastruktur ya. Integrasi infrastruktur. Terintegrasi infrastruktur Pak. Integrasi infrastruktur. Ya memang itu perlu. Jangan tiba-tiba rupiah digital muncul itu terus mendapat permasalahan baru. Jadi dia perlu integrasi ya, baik itu dengan perbankan, dengan fintech bisa jadi, ataupun industri layanan keuangan secara keseluruhan. Itu perlu terintegrasi ya. Tiba-tiba kita mau transaksi error atau tidak jadi gitu, atau misalnya kasus uang sudah terpotong tapi faktanya uangnya belum terkirim. Nah, hal-hal seperti itu perlu dilakukan. Terus yang ketiga itu tadi adalah apa? Pilihan model Pak, model uang. Pilihan model. Nah, model uang yang secara digital dari rupiah digital itu bagaimana sih tampilannya, bentuknya itu juga jadi satu problem ya, satu masalah dan tantangan bagi Bank Indonesia ya. Oke, good. Saya pikir itu menjadi catatan penting ya, 3 hal atau 3 tantangan ya yang perlu diperhatikan ketika rupiah digital seandainya rilis ya, atau sebelum rilis dia harus memenuhi 3 hal tersebut atau 3 masalah tersebut minimal tidak terjadi. Oke, ada lagi yang ingin? Saya sedikit Pak. Ya, silakan. Jaringan sudah aman ya Nur?
aman pas Asu berjuang tongkat wifi tetangga. Oke, mantap. Silakan. Kalau dari saya Pak, ini dengan hadirnya ini rupiah digital ini Pak, dia tidak akan menggantikan dia punya posisi uang kartal di sini. Kenapa? Karena dengan hadirnya uang digital di sini Pak, dia hanya untuk memudahkan masyarakat dalam bertransaksi di era digitalisasi Pak. Sehingga pembayaran itu bisa kita lakukan secara non tunai atau kas. Itu saya Pak. Mantap sekali. Jadi intinya kehadiran rupiah digital itu mempermudah, ya. Jadi prinsip teknologi, ya, itu kan memudahkan kehidupan manusia. Gitu. Jadi kehadiran uang rupiah digital juga tadi, ya, menjadi titik poin bukan menggantikan, justru dia melengkapi dan mempermudah kehidupan kita dalam bertransaksi tadi. Jauh lebih mudah, jauh lebih dalam tanda kutip ya kita tidak, ya mungkin kalau kita transfernya atau transaksinya cuma 100.000 ya pakai tunai aman-aman saja. Anda bayangkan ketika kita harus transaksi dalam jumlah miliaran ya, itu menggunakan uang kertas itu, aduhai apa kabar ya, gitu. Cukup repot. Nah, oleh karena itu rupiah digital tadi menjadi satu alternatif ya untuk bisa mempermudah ya pekerjaan atau dalam kita melakukan transaksi. Good, Yanwar, mantap. Ada lagi yang mau tambah? Terakhir satu yang kita belum ulas, yang kita belum sempat bahas, tapi muncul di video tadi. Tapi kalau sudah semua sih ya oke, kita lanjut. Sudah ya? Kita lanjut saja ya. Oh, siapa? Tadi ada yang lanjut Pak. Sufri. Oh ya, silakan Sufri terakhir. Kalau saya ini bukan mau menanggapi sih, tapi kayak mau mempertanyakan perkiraan gitu. Oh ya. Nah, tadi kan di dalam video dia bilang uang kertas merupakan pembayaran yang sah. Namun Bitcoin dan ini dan sebagainya itu tidak lagi menjadi kayak pembayaran yang sah gitu nah Pak. Kira-kira itu kalau itu bagaimana nasibnya Bitcoin selanjutnya? Oke, pertanyaan bagaimana? Saya bukan Elon Musk. Oke, kalau nasib Bitcoin ya Bitcoin tetap ada satu. Kalau saya prediksi ya, kalau disuruh analisis bagaimana nasib Bitcoin setelah seandainya rupiah rilis gitu, rupiah digital muncul ya, itu Sufri punya maksud ya? Iya Pak, iya. Persepsi aja Pak. Iya. Kalau pandangan saya pertama Bitcoin tetap ada. Kemudian ya rupiah digital itu akhirnya tadi orang tidak pakai Bitcoin karena Bitcoin itu tidak diakui di Indonesia gitu. Jadi misalnya saya buka satu toko katakanlah, terus saya bilang saya terima pembayaran lewat kayak modelnya Elon Musk itu loh yang minggu lalu kita nonton videonya. Saya buka pembayaran menggunakan Bitcoin ya gitu. Nah, dalam konteks transaksi itu ya silahkan sah-sah saja. Tapi itu tidak diakui. Kenapa tidak diakui? Karena di Indonesia itu sendiri tidak mengakui itu yang namanya uang kripto. Gitu. Jadi artinya bagaimana dengan nasib uang kripto itu ya dia tetap ada saja. Hanya saja tadi ya kalau kau mau transaksi, kalau kita mau transaksi, kalau kita mau melakukan trading misalnya perdagangan dan seterusnya di Indonesia itu yang berlaku hanya rupiah. Gitu. Yang lain tuh tidak bisa. Gitu. Mau pakai Bitcoin atau apa tadi jenis-jenis uang kripto itu tidak berlaku. Gitu. Nah, kalau pertanyaan selanjutnya pertanyaan kritis selanjutnya adalah bagaimana ketika semua negara-negara di dunia itu atau bank sentral di dunia buat seperti itu, di Cina buat begitu, Amerika buat begitu misalnya, atau di negara-negara besar lainnya, bagaimana dengan nasib uang kripto? Ya kalau saya sih dia tetap ada, hanya saja ya itu tadi bisa saja pilihan kita kan akhirnya beralih gitu. Pilihan kita kan makin jauh lebih banyak gitu. Sehingga ya tergantung pilihan sudah tadi ya. Bahwa uang kripto itu ada, yes ya. Uang kripto
uang kripto itu kalau saya lihat tetap ada saja. Hanya saja mungkin tidak sepopuler atau tidak setinggi saat ini. Gitu. Tapi belum tentu juga ya, pandangan yang saya sampaikan ini belum tentu juga. Bisa jadi malah uang kripto bisa naik. Tergantung pada apa sih yang diunggulkan dari rupiah digital itu. Atau misalnya bank sentral yang lain di Cina, di Amerika, ya, di negara-negara Eropa lain gitu. Itu memunculkan uang digital yang seperti apa. Ya, dan tawarannya seperti apa, manfaatnya seperti apa, cara dapatnya seperti apa, tampilannya seperti apa. Itu yang menjadi poin pentingnya. Ya. Tapi ya sampai saat ini aja rupiah digital itu belum rilis juga karena itu butuh kajian yang mendalam gitu. Ya. Sebenarnya kalau kita lihat sejak 2020 sebelum pandemi ya, atau di 2019 akhir itu Bank Indonesia sebenarnya sudah arahnya ke situ ya untuk mengembangkan itu. Kalau masih ada yang masih ingat tidak, kita kuliah umum sebelum Maret itu Februari kalau tidak salah itu terkait dari Bank Indonesia itu kan sebenarnya salah satu upayanya Bank Sentral Indonesia atau BI tadi ini untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi ya, penggunaan transaksi secara digital seperti itu. Begitu, Sufri, pandangan saya. Oke. Yuk. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Pak. Oke. Mantap ya. Pertahankan model diskusi begini biar kita belajar atau diskusi dari banyak hal ya. Oke, kita lanjut. Sekarang seperti apa fintech secara global? Kita mulai dari Amerika. Pak, kenapa mulai dari Amerika? Pertanyaan itu pasti ada di benaknya kalian. Kenapa Amerika? Ya, tadi saja kita lihat bahwa kenapa bisa munculnya fintech ya, krisis 2008 yang terjadi di Amerika yang menyebabkan perusahaan-perusahaan tadi akhirnya harus gulung tikar dan mereka baru mau mulai lagi ya bisnis mereka. Dan akhirnya ya mulai sudah revolusi di saat itu. Amerika Serikat menyumbang lebih, dan juga sampai saat ini Amerika Serikat itu menyumbang lebih dari setengah fintech yang ada di seluruh dunia itu adanya di Amerika. Jadi sudah jelas ya kenapa Amerika itu kita sebut sebagai salah satu revolusi start from here ya, sebagai salah satu negara pelopor atau bagaimana fintech itu mulai ada. Amerika Serikat itu memiliki sekitar setengah dari jutawan dunia ya, itu adanya di Amerika. Jadi orang-orang kaya dunia itu setengah bagiannya itu ada di Amerika dan memiliki pendanaan terbanyak yang dikumpulkan oleh perusahaan fintech itu di Amerika. Jadi dari data ini saja kita sudah bilang memang ya jelas dia sebagai pelopor dan fintech itu mulai dari Amerika. Kemudian fintech di Amerika Serikat ini ada 4 hal ya yang disoroti di bukunya fintech itu. Yang pertama soal pinjaman. Jadi di Amerika Serikat itu fintechnya seputaran pinjaman, kemudian pembayaran, kemudian pengelolaan keuangan personal dan juga asuransi. Jadi kalau kita lihat orang Amerika itu pakai fintechnya untuk apa sih? 4 hal ini. Yang pertama untuk terkait pinjam meminjam ya. Gitu. Kemudian yang kedua terkait pembayaran, misalnya saya beli di e-commerce, saya beli di barang atau produk tertentu itu menggunakan fintech. Kemudian pengelolaan keuangan personal juga ternyata menggunakan fintech ya di Amerika Serikat. Dan juga terakhir adalah asuransi. Nah ini memang buku referensinya 2018 ya. Kalau kita update mungkin sekarang di Amerika Serikat tidak hanya ini, tapi masih banyak lagi ya. Kemudian setelah dari Amerika ya kita pindah ke Eropa dan di sini titik fokus kita ke United Kingdom atau Inggris ya, Inggris Raya. Meskipun sejumlah besar fintech itu berasal dari Amerika Serikat, Eropa dan Inggris juga itu mengambil bagian dalam industri fintech. Terdapat transaksi signifikan yang terjadi pada sektor asuransi di Eropa yang ditunjukkan oleh valuasi yang tajam untuk beberapa perusahaan asuransi dan perusahaan manajemen kekayaan atau wealth management.
Jadi di Inggris itu ya, itu di Eropa itu topnya vintage di Inggris ya. Itu mengambil satu posisi besar juga ya selain di Amerika Serikat. Memang overall kalau kita gabung memang kekuatan ekonomi di dunia selain Cina ya, di Asia dan juga India, itu kekuatan ekonomi itu ada di Uni Eropa dan juga Inggris dalam artian di sini ya. Seperti itu. Jadi mereka juga punya jumlah vintage yang banyak ya, kemudian juga sama seperti Amerika tadi, fokus penggunaan vintage-nya mereka tuh pada beberapa hal juga tadi ya. Oke, kita lanjut ke UK atau Inggris tadi. Adalah salah satu pemimpin di pasar bidang perbankan, kemudian transaksi lintas batas, asuransi dan juga perdagangan. Sabar ya, saya minum air sedikit. Jadi Inggris itu adalah salah satu pemimpin pasar vintage ya, pasar vintage di bidang perbankan. Ya, jadi itu banyak sekali transaksi dan aktivitas perbankan itu melalui vintage. Kemudian transaksi lintas batas dan juga asuransi itu juga menggunakan vintage serta perdagangan. Ya, nah kemudian di Inggris dari semua vintage itu ada dua yang paling bukan dua, salah satu aja ya, itu soal peer-to-peer lending atau pinjaman peer-to-peer. Ya, jadi peer-to-peer itu bahasa sederhananya itu pinjamannya itu tanpa perantara. Ya, kalau kita simak baik-baik video yang pernah saya putar soal vintage di pertemuan keempat kalau tidak salah itu vintage itu terutama pinjaman itu kan mengubah media, tidak ada media lagi. Jadi pinjaman itu dari pemberi pinjaman langsung ke peminjamnya tanpa perantara, maka disebut peer-to-peer lending ya. Sama agregator vintage itu juga sukses di Inggris. Agregator vintage itu ya berperan sama peer-to-peer itu pinjaman gitu. Dan itu sukses ya di Inggris gitu. Tapi ini nampaknya kalau kita analisis di Indonesia ini jadi masalah ya, karena peer-to-peer lending ini akhirnya memunculkan polemik baru ya, masalah baru. Gitu. Kalau kita nonton itu kan di berita-berita itu banyak akhirnya pinjaman online palsu gitu ya, investasi berkedok online itu palsu, bodong gitu-gitu. Nah itu kalau di Indonesia sendiri itu kalau kita lihat peer-to-peer itu menjadi masalah juga. Di video minggu lalu di penutupan itu saya pikir ada salah satu penjelasan dari salah satu perwakilan atau juru bicara OJK ya, yang menjelaskan bahwa peer-to-peer lending ini menjadi salah satu yang cukup bermasalah kalau di Indonesia. Tapi kalau di Inggris itu justru menjadi hal yang kita kategorikan atau kita sebut sebagai sukses. Oke, kemudian kita pindah negara, vintage di Germany ya, atau Jerman. Jadi setelah Inggris di Eropa itu vintage terbanyak di Eropa itu adanya di Jerman. Itu Jerman adalah tujuan vintage terbesar kedua di Eropa ya. Sekelompok besar vintage itu adalah platform pembayaran itu, kemudian pinjaman dan juga crowdfunding. Nah, kalau crowdfunding ini mirip pendanaan, tapi fokus crowdfunding ini untuk usaha-usaha yang baru ya, usaha-usaha yang baru, kemudian usaha yang relatif kecil, kemudian juga dia ya masih kategori usaha mikro kecil menengah gitu. Itu ternyata di Jerman itu menjadi salah satu peluang dari vintage ya, selain pembayaran dan juga pinjaman. Dan kebanyakan dari mereka ini ada platform-platform tadi itu bekerja sama dengan bank-bank yang sudah mapan untuk mereka menciptakan lingkungan layanan keuangan yang sifatnya kolaboratif ya. Jadi saya tidak tahu ya fenomena di Indonesia, tapi kalau dari pernyataan ini bahwa platform pembayaran, platform pinjaman, platform untuk crowdfunding itu mereka tidak berdiri sendiri, tapi mereka justru kolaborasi dengan bank. Lebih di sini yang dia tekankan dalam penjelasannya adalah bank-bank yang sudah mapan.
Jadi di Jerman itu mereka memainkan unsur kolaboratif yang kuat gitu. Jadi mereka tidak berdiri sendiri sebagai suatu perusahaan yang berdikari ya, tapi mereka justru sifatnya kolaborasi, kerjasama. Tapi kan ini salah satu poin penting ya, bagaimana ya tadi meminimalisir risiko, kemudian meminimalisir tadi ya penipuan, investasi bodong ya, pemalsuan investasi yang tidak jelas atau vintage yang pinjaman online yang tidak jelas itu cukup terhindari dalam kasus di Jerman ya. Makanya Anda lihat tidak salah posisi Jerman itu adalah terbesar kedua gitu. Malah kalau kita lihat di Eropa ini malah tidak ada nama Rusia ya. Saya awalnya waktu membaca bukunya terkait vintage ini saya beranggapan bahwa pasti Rusia masuk ya, tapi setelah baca ternyata tidak ada Rusia dalam posisi vintage yang terbesar di Eropa ya. Malah negara-negara seperti Inggris, Jerman itu yang mendominasi. Oke, kita lanjut. Swedia juga ini saya pikir ya di luar prediksi saya, ternyata Swedia itu adalah negara terbesar ketiga ya di Eropa dan dalam penggunaan vintage ya. Industri vintage di Swedia itu siap untuk menjadi salah satu yang paling berpengaruh di Eropa loh. Karena dari data-data yang ditunjukkan itu bahwa startup vintage itu termasuk tumbuh pesat di Swedia. Kemudian Swedia juga ini merupakan salah satu negara terkemuka untuk mengejar menjadi ekonomi yang sepenuhnya tanpa uang tunai. Jadi kalau Indonesia tadi rupiah digital dan rupiah yang dalam bentuk fisik berjalan beriringan, kalau di Swedia justru orang sudah meninggalkan mata uang tunai ya, atau transaksi tunai itu mulai ditinggalkan. Sabar ya, saya minum air sedikit. Nah, transaksi tunai atau bentuk ekonomi yang masih mengandalkan uang tunai itu di Swedia mulai hilang dan akhirnya mengarahnya ke transaksi ataupun segala macam kegiatan ekonomi tanpa uang tunai. Dan ini menjadi ya, kalau kita misalnya suatu saat akhirnya terpenuhi seperti itu, ya kita kalau ke Swedia tidak usah bawa uang tunai karena di sana hampir dipastikan tidak berlaku itu ya. Kemudian ibu kota Swedia itu Stockholm adalah salah satu kota kedua di sini ya, kedua di dunia dalam hal jumlah unicorn per kapita. Jadi ketika kita bagi jumlah unicorn bagi dengan jumlah penduduk itu unicorn di Swedia itu atau di kota Stockholm itu nomor urut 2 di dunia. Nah, inilah kenapa menempatkan Swedia itu sebagai salah satu secara global ya pusat vintage ya. Maka kalau kita lihat dari judul yang ditulis di buku tersebut itu dia tulis The Place Where Skype and Spotify Were Born. Jadi Swedia itu atau Sweden ya, bahasa Inggrisnya Sweden. Kalau kita bahasa Indonesia Swedia itu adalah tempat lahirnya Skype. Tahu Skype? Skype ini sayangnya ya Skype itu zaman sebelum pandemi dia rajanya ya, tapi sayangnya saya tidak lihat di waktu zaman Skype, mungkin karena dia cukup eksklusif ya dan pembayaran dia harus bayar. Kalau dulu saya ingat pertama munculnya Skype itu gratis. Saya ingat dulu waktu zaman dulu itu ya kita bisa call-callan pakai Skype gitu zaman dulu. Zaman saya kuliah S2 itu 2014 kali ya, 13, 14, 15 itu zaman-zaman Skype mulai tenar ya gitu. Tapi kalau tanya Anda sekarang pasti Anda rata-rata tidak tahu. Tapi kalau Spotify pasti tahu ya. Spotify. Ada yang install di handphonenya? Tahu.
Ada yang Pak. install ya. Spotify itu salah satu muncul dari startup dari Swedia. Gitu. Seperti itu. Kita lanjut lagi. Oh, di Eropa masih ada France atau Prancis. Prancis ini kita bisa katakan sebagai salah satu kekuatan pusatnya vintage di Eropa. Karena Prancis ini berdasarkan data pada tahun 2018 itu memiliki lebih dari 150 vintage ya. Dan juga lebih dari 200 pusat inkubasi publik dan swasta. Itu adanya di Prancis. Dan investasi bernilai miliaran euro. Hal ini menunjukkan bahwa Prancis itu juga menjadi salah satu pusat keuangan dunia ya. Tercatat di sini dia menjadi ekonomi terbesar ke-6 di dunia dan merupakan salah satu pusat keuangan global terkemuka. Kemudian data di 2015 menunjukkan dari France Vintage Association itu terbentuk berkat kerjasama dari 36 perusahaan. Jadi kita bisa katakan Prancis ini sebagai salah satu pusatnya vintage juga untuk di Eropa. Selain tadi ada UK ya, Inggris dan juga Jerman dan Swedia. Ya, Prancis ini juga menjadi salah satu ya. Belum lagi kita lihat yang lain-lain ya. Beberapa negara mungkin setelah Prancis ini ada negara-negara lain juga di Eropa yang menjadi salah satu pusat vintage. Oke, kita pindah ke Asia. Ya, kalau Anda ada di dalam pemikiran kita kalau pindah ke Asia ya negara yang paling depan itu ya Cina. Ya. Itu sudah menjadi rumah vintage ya. Gitu. Di sini ada yang pakai TikTok? Tidak ada, Pak. Oh, tidak ada. Luar biasa ya. Tidak ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Ada, Pak. Saya pakai, Pak. TikTok itu salah satu startup ya dari Cina. Gitu. Dan Anda lihat sekarang TikTok jauh lebih disukai ketimbang Instagram, ketimbang YouTube ya. Ada di situ. Dan itu menurut saya luar biasa ya. Bagaimana startup seperti itu bisa menguasai dunia. Dan juga saingan utama Amerika Serikat soal urusan vintage jangan tanya lain. Itu jawabannya Cina ya. Sampai kita lihat waktu sebelum pandemi 2020 atau akhir 2019 ya, Cina dan Amerika itu sudah bertegang ya soal ekonomi mereka. Dan setelah itu diperparah dan diperkuat dengan munculnya pandemi COVID-19 ya. Dan ini raksasa-raksasa industri vintage dunia itu ya, kalau Anda tanya kemana pusatnya ya Cina. Gitu. Ya, dari sisi apa saja itu luar biasa ya. Ini negara saya pikir ya menjadi satu kekuatan ya, kekuatan. Apalagi kalau kita bicara vintage di Asia dan dunia, Cina itu merupakan rajanya ya. Maka di situ sebagai di buku itu dia kasih satu sub yang namanya China, The Vintage Dragon Awakeness. Ya, itu menjadi satu penguasa dan juga salah satu baik startup, baik vintage itu ada di Cina. Nah, selain Cina gitu, di Asia ada yang India. Ini salah satu kita bisa katakan salah satu negara yang mirip Cina juga ya, karena populasi mereka itu besar dan juga banyak kalau kita sebut ya insinyur-insinyur terkenal itu atau pekerja-pekerja di bidang teknologi itu dari India. Gitu. Nah, India ini adalah sama seperti Cina ya, mereka penduduknya besar dan juga ekonomi India itu terbesar ke-6 di dunia berdasarkan PDB nominal dan juga terbesar ketiga berdasarkan paritas daya beli. Sehingga kita bisa lihat potensi vintage di India itu juga besar. Negara ini juga menjadi ekonomi dengan pertumbuhan yang tercepat di dunia sejak kuartal terakhir pada tahun 2014. India juga itu adalah pusat startup terbesar ketiga dunia.
dengan investasi sekitar $0,5 miliar Amerika pada tahun 2015. Jadi Anda lihat bahwa potensi fintech di India juga tidak main-main gitu. Jadi kalau kita kayak berkeliling tadi, Amerika, Eropa, tadi ada 4 negara, Cina, India, itu merupakan pusat-pusatnya fintech itu. Ya. Jadi artinya secara dunia ya, secara global itu kita bisa lihat bahwa fintech ini terjadinya berkembangnya tidak hanya ada di Indonesia. Jadi materi ini sengaja memang saya tampilkan supaya membuka wawasan kita bahwa fintech itu bukan hanya ada di Indonesia, bukan hanya ada di sekitaran kita, tapi orang lain di belahan dunia lain itu juga merasakan hal yang sama seperti yang kita rasakan saat ini. Kemudian bagaimana dengan nasib negara-negara miskin, Pak, di Afrika? Judul di buku ini, subjudul di buku ini dia tulis dengan Africa a Young Vintage Continent. Jadi di Afrika ya, sebagai kita bisa katakan ya secara ekonomi negara-negara di Afrika ini memang tidak semaju dengan yang di Amerika Utara, Eropa atau Asia tadi, tapi di Afrika itu juga terjadi pertumbuhan fintech ya. Revolusi fintech sama besarnya di Afrika seperti sebagian besar benua lain seperti Amerika dan juga Eropa ya. Jadi bukan berarti karena Afrika ini negara-negara miskin fintech tidak berkembang di sana. Oh, itu pemikiran yang keliru ya. Ada sejumlah besar fintech di Afrika yang tersebar di Afrika Selatan, kemudian di Afrika bagian barat dan juga bagian timur. Kemudian Afrika Selatan itu memiliki aktivitas fintech tertinggi ya, yang berjumlah sekitar 1/3 dari startup fintech di benua Amerika ya. Jadi Afrika Selatan ini memang sedikit lebih maju ya dibandingkan Afrika bagian utara, bagian selatan maupun bagian barat ya. Sehingga tidak heran di sini berdasarkan data bahwa di Afrika bagian selatan tadi itu menguasai 1/3 ya startup yang ada di Afrika. Kemudian Nigeria dan juga Kenya ya sebagai dua negara yang secara ekonomi juga yang tertinggi ya di Afrika, itu masing-masing menempati posisi kedua dan ketiga dalam startup fintech tadi. Fintech di Afrika ini telah berhasil mendapat investasi fintech bernilai miliaran dolar. Jadi saya pikir dengan penjelasan seperti ini bahwa fintech itu ya tidak hanya berkembang di negara-negara yang maju ya atau di Asia tadi seperti Cina dan juga India, tapi di negara-negara miskin di Afrika itu pun terjadi perkembangan fintech. Ya. Makanya ya ini secara global ya fintech ini sekali lagi pembuktiannya membuktikan atau penjelasan materi kuliah kali ini kita mau lihat bahwa fintech itu ya tidak hanya terjadi di 1-2 negara, secara global, secara masif, secara besar-besaran. Oke, bagaimana di Australia, New Zealand, Brasil? Nah ini juga kita bisa katakan negara-negara yang secara ekonominya bagus, hanya saja memang tidak seperti Cina, Amerika ataupun Eropa tadi ya. Tapi mereka ini punya potensi ya, makanya disebut sebagai the emerging fintech country. Jadi seperti Australia, Selandia Baru, Brasil itu adalah beberapa negara yang terkemuka dalam soal revolusi fintechnya. Hampir semua negara-negara maju tadi itu memiliki startup yang mengubah bisnis keuangan dengan mengubah 3 hal ini. Saya pikir ini 3 hal ini sudah pernah disinggung kalau Anda putar kembali materi kuliah kita itu sudah pernah disinggung waktu kita bahas soal disrupsi teknologi ya. Di situ mengubah apa saja? Yang pertama proses bisnis ya. Tapi saya pikir ini pembelajaran bukan hanya memang di penjelasan buku itu dia menjelaskannya di konteks 3 negara ini, Australia, New Zealand dan Brazil. Tapi bukan berarti revolusi atau perkembangan ini tidak terjadi juga di negara-negara lain, tapi itu juga hal yang sama terjadi. Mengubah apa? Proses bisnis ya. Hampir itu 180 derajat berbalik gitu. Yang awalnya tadi
pendekatannya lebih pendekatan tradisional, proses bisnisnya menjadi lebih modern atau penggunaan teknologi. Aduh, sorry. Kemudian yang kedua, pengalaman konsumen. Zaman sekarang ini saya mau tahu banyak hal dengan waktu yang lebih singkat. Saya tidak mau capek-capek scroll A, B, C gitu ya. Saya mau dengan cepat. Gitu. Maka pengalaman konsumen itu betul-betul berubah. Kemudian yang ketiga, optimalisasi tenaga kerja. Ini juga menjadi penting. Ya. Karena efek dari disrupsi teknologi, efek dari penggunaan fintech itu tenaga kerja dulu yang awalnya saya rekrut banyak-banyak gitu untuk bekerja secara manual itu tidak terpakai lagi. Ya. Seperti itu. Nah, terus bagaimana dengan nasib Indonesia ini ya? Memang di buku itu tidak spesifik, tapi saya coba kumpulkan data-data ya, seperti apa sih potensi fintech yang ada di Indonesia. Kalau kita lihat Indonesia ini ya secara data ya ekonomi terbesar ke-9 di dunia. Secara ekonomi kita apa ya istilahnya tidak kalah dengan negara-negara lain ya. Terutama seperti Amerika ya, seperti Inggris, ya, Jerman dan seterusnya tadi, Cina dan seterusnya. Ya. Terbesar ke-9. Kemudian menurut IMF atau Dana Moneter Internasional itu menempatkan Indonesia di urutan ke-9 sebagai negara dengan ekonomi terbesar di dunia pada tahun 2014. PDB di Indonesia itu pada tahun itu mencapai 2,6 triliun US dollar. Ya. Kemudian IMF juga menghitung ukuran ekonomi ini berdasarkan purchasing power parity ya, atau paritas daya beli. Ya. Dan Anda lihat itu selain Indonesia ya tadi ya, ada Amerika, ada Cina, ada India, ya, ada Brasil, ya, yang juga merupakan ya raksasa atau apa namanya, lebih Amerika, India dan Cina itu merupakan raksasa ekonomi yang ada di dunia. Terus fintech di Indonesia itu sendiri kalau kita lihat berdasarkan data itu kita 39% atau dominannya itu masih hanya fokus ke payment ya, pembayaran. Jadi ada pakai apa itu macam-macam ya kalau kita sebut merek, ada GoPay, ada OVO, ada Dana, ada Link Aja. Jadi perusahaan-perusahaan vintage di Indonesia fokusnya 39% itu masih ke payment atau pembayaran. Untuk lending atau pinjaman itu masih 24%. Ya. Apalagi jumlah-jumlah yang lain itu kayak crowdfunding 8%, aggregator masih 11%, ya, personal finance itu juga 7%. Jadi masih kecil ya. Jadi vintage di Indonesia itu lebih berfokus ke payment dan peer-to-peer lending. Ya. Dua jenis transaksi itu yang paling besar ya. Nah, ini data ini Anda bisa pakai juga ya kalau Anda mau nulis ini saya ambil dari Aristia Rahardian Kristabella, ini dari CNBN ya, Indonesia. Seperti itu. Kalau data terkait ini juga ada nih, ada Anda bisa cari di Asosiasi Vintage Indonesia itu ada bagaimana proyeksi pembiayaan vintage, kemudian pembayaran digital itu seperti apa juga ada di situ, ya. Tapi sebenarnya apa yang mau dikata dari data ini sebenarnya? Bahwa Indonesia menjadi salah satu destinasi atau pusatnya vintage di dunia juga, yes. Ya, bahwa Indonesia itu juga punya peranan besar ya dalam perkembangan vintage gitu. Apalagi kalau kita lihat startup seperti Gojek ya, seperti apa namanya, Gojek itu jauh dahsyat sekali ya, dia menjadi salah satu unicorn yang akhirnya dia sudah ubah status ya jadi dekakorn yang cukup hebat ya. Bagaimana dia bisa menjadi salah satu yang terbesar di Asia atau di dunia
Gitu. Tidak hanya kita bicara soal Gojek ya, tapi merek-merek lain juga seperti Traveloka, ya, Bukalapak itu, dan masih banyak lain, Tokopedia itu juga saya pikir menjadi salah satu bagaimana startup tadi itu bisa mendorong dan membuat vintage di Indonesia itu jauh lebih berkembang seperti saat ini. Oke, sampai sini sebelum kita nonton video, satu video terakhir ini, ada yang Anda ingin tanyakan terlebih dahulu? Saya buka ruang diskusi. Saya persilahkan. Atau sudah paham semua? Kalau sudah paham. Oh, Anjas, silakan. Saya mau tanya, kan tadi itu kita bahas-bahas bahwa ya cuma negara-negara yang pakai vintage di dunia. Nah, ada tidak Pak kalau negara-negara yang tidak pakai vintage, dan bagaimana kondisi perekonomian mereka itu dibandingkan dengan negara-negara seperti yang Pak sebutkan tadi yang sudah pakai vintage gitu Pak, yang sudah ada vintage. Itu coba. Oke, ini bicara data begini kita harus Google dulu. Oke, kalau ada negara, kalau pertanyaannya, apakah ada negara yang tidak pakai vintage? Bisa jadi ada. Ya. Negara-negara kecil ya bisa jadi yang tidak terlalu berkembang teknologinya, bisa jadi. Ya, bisa jadi. Tapi sebenarnya saya pikir hampir sekarang satu negara di dunia pun hampir semua sudah pakai kok. Karena ketika misalnya contoh saja saya bertransaksi di bank gitu, dengan menggunakan handphone saya, itu sebenarnya vintage sudah masuk di situ. Berarti finansial saya sudah terhubung dengan teknologi. Gitu. Jadi kalau tanya apakah ada negara di dunia yang tidak pakai vintage, jawabannya hampir tidak ada. Gitu. Tapi untuk memastikan coba kita cari data dulu ya supaya kita bisa compare ya, kita membandingkan. Itu satu. Kemudian apa tadi? Kalau tidak pakai vintage, itu apakah apa tadi pertanyaan berikutnya tadi? Saya bingung. Bagaimana dengan kondisi ekonominya mereka Pak kalau dibandingkan dengan negara-negara yang pakai vintage? Ya, itu pasti negara-negara kecil itu ya. Negara-negara yang artinya secara ekonominya tidak berkembang, tidak maju, itu pasti ya itu tadi vintage-nya juga tidak berkembang gitu. Contoh misalnya ya, negara tersebut itu contoh ya negara-negara miskin ya, negara-negara miskin. Kalau di dunia ini negara-negara miskin kan ada di Afrika. Kayak Timor Leste itu juga masuk kategori negara miskin, atau beberapa negara di Asia Pasifik ya, negara-negara kecil. Itu saya pikir vintage-nya pasti tidak berkembang. Kenapa tidak berkembang? Pertama, ekonominya tidak kuat ya. Tidak seperti yang kita sebut tadi Amerika, Eropa ya, di Cina, India ya. Kemudian negara-negara Afrika juga, Australia, Brazil, New Zealand, tidak sekuat itu, atau bahkan Indonesia walaupun tidak yang menjadi utama, tapi dia juga menjadi kontribusi ekonomi dunia yang urutan ke-9. Tapi kalau ditanya negara-negara yang tidak maju tadi atau negara-negara yang ekonominya lemah, saya pikir korelasinya seimbang atau setara. Vintage-nya juga pasti tidak berkembang. Ya. Finansial teknologinya tidak semaju atau tidak sepesat negara-negara yang Indonesia tadi. Dan ada lihat juga kalau kita lihat secara umum tadi di beberapa negara itu ya karakteristiknya, ada lihat di Indonesia paymentnya itu paling tinggi. Kenapa? Di Indonesia itu kan perilaku kita kan lebih konsumtif ya daripada perilaku yang untuk investasi, untuk yang produktif itu kan, makanya Anda lihat lending dan crowdfunding juga itu kecil di situ. Berbeda di Jerman tadi ya. Kita lihat di Jerman tadi data kan menunjukkan crowdfunding yang cukup tinggi ya. Sedangkan kalau di Indonesia payment yang tinggi. Gitu. Tapi kalau dibandingkan tadi negara-negara yang ekonominya tidak maju atau tidak berkembang, ya pasti vintage-nya
tidak berkembang juga. Atau jangan bandingkan itu deh Anjas. Kalau berpikir secara global itu mungkin ribet. Coba kita berpikir di Indonesia saja. Gitu. Ketika Anjas di Wengapu bisa menggunakan vintage kan, bisa investasi di mana sudah itu? Apa yang ini Anjas pakai itu? Bibit. Bibit Pak. Bibit. Nah, bibit. Coba sekarang kita pergi ke apa? Ke Bukit Tanau ke atas lagi sedikit. Pas jaringan sudah tidak ada itu. Mau transaksi bibit bisa tidak? Itu jaringan sudah tidak ada, tidak bisa transaksi. Bisa tidak aja atau sampai di kampung di mana yang tidak ada jaringan, ya, listrik tidak ada. Bisa tidak itu? Tidak bisa Pak. Itu juga. Kalau kita korelasinya dengan negara-negara yang tadi yang tidak berkembang, yang negara-negara miskin ya pasti vintage-nya tidak maju. Tapi ya walaupun demikian tadi kan juga ya memang kalau kita lihat di Afrika memang banyak negara-negara miskin. Tapi kalau kayak seperti Afrika Selatan kita jangan judge satu Afrika satu benua itu miskin semua, tidak. Tapi negara-negara seperti Afrika Selatan, Nigeria, Kenya itu juga mereka punya potensi vintage yang sama mungkin ya, sama besarnya dengan negara-negara lain gitu. Seperti itu. Ini data nih yang mau teliti vintage ini bisa pakai. Sudah dapat data belum? Begitu Anjas jawabannya. Baik Pak, makasih Pak. Ya. Ada lagi yang mau diskusi? Saya persilakan. Itu ya kalau di Indonesia ya payment. Gitu. Kenapa payment? Ya coba lihat saya di handphone Anda. Ada Shopee, ada apa lagi? Tokopedia, ada Bukalapak, Blibli.com gitu. Sekarang Shopee punya Shopee Pay, gitu. Pembayaran dari situ, paymentnya dari situ kita bisa pakai. Jadi perilaku konsumtif orang Indonesia pun saya pikir cukup mendorong penggunaan vintage terutama di payment. Ya. Kemudian Anda lihat juga nih data-data ini bagaimana potensi vintage di Indonesia ya, dan Anda lihat 49 juta unit UMKM yang tidak bankable, itu artinya peluang vintage itu ada di situ, potensi vintage bisa masuk ke situ. Jadi usaha-usaha yang tidak tidak bisa masuk ke bank atau tidak bisa mengakses pinjaman di bank, mereka bisa memanfaatkan vintage ini. Ya, satu. Untuk usahanya berkembang ya, bukan untuk pinjam habis hilang, bukan. Pinjam habis lalu dia bisa mengembalikan hutang yang dia ajukan. Kemudian kedua, 988 triliun kebutuhan yang belum dibiayai. Jadi ada potensi vintage di situ. Ya. Dan juga ada 150 miliar penyaluran pembayaran lewat peer-to-peer lending. Jadi potensi vintage di Indonesia itu sangat-sangat luar biasa. Berdasarkan data. Ya, seperti itu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita bisa lanjut ke nonton video terakhir. Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Ini sekali lagi ya video-video dari Dr. Dr. Indrawan Nugroho ini saya pikir cukup inspiratif ya. Ini satu video memang tidak berhubungan langsung dengan penjelasan kita, tapi ini bagaimana negara seperti Amerika Serikat itu punya satu kekuatan besar ya. Mereka punya orang-orang kaya di dunia, mereka punya jumlah vintage yang ada setengah bagian dari dunia itu ada di Amerika, dan kondisi lainnya ya soal vintage. Tapi ini video ini juga menggambarkan bagaimana kita menjadi seorang pemimpin ya, artinya ketika suatu saat misalnya berkarir di vintage atau di manapun ya. Dan video ini saya pikir banyak pembelajaran positif dan banyak pembelajaran yang baik untuk kita ya. Siapkan alat tulis kalian ya, pena, kemudian catatan Anda ya. Kemudian Anda silakan lihat atau tangkap
poin-poin penting atau isi-isi penting dari penjelasan yang ada di video ini. Bisa dipahami ini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Bisa. Yo. Bisa, Pak. Oke. Kalau bisa nanti setelah akhir video ini saya mau dengar penjelasan dari Georgie. Siap, Georgie? Siap, Pak. Oke, baiklah. Iya. Yuhu, mantap. Bisa sama saya, Pak. Yakinkan itu. Oke, baik. Saya yakin kalau gitu. Tolong fokus, tolong besarkan volume atau pasang headset ya, biar bisa mendengarkan penjelasan terkait video ini. Oke? Oh ya. Sebuah survei tahunan dari Harvard Business Review di tahun 2018 menemukan bahwa selama 2 tahun berturut-turut, lebih dari 100 CEO global berkinerja terbaik memiliki gelar insinyur lebih banyak daripada gelar MBA. Tepatnya, 34 dari 100 CEO teratas memiliki gelar insinyur, sementara hanya 32 yang memiliki gelar MBA. Nah, yang lebih mengesankan lagi, 10 dari 20 CEO di daftar yang teratas adalah insinyur. Nah, apa sih yang membuat para insinyur ini bisa jadi CEO yang terbaik? Dan apa artinya bagi kita nih, saya paling tidak yang non-insinyur? Apakah saya masih punya peluang untuk jadi CEO yang terbaik? Yuk kita cari tahu. Jeff Bezos mendapatkan gelar Bachelor of Science dalam Computer Science dan Electrical Engineering dari Princeton University. CEO Microsoft, Satya Nadella, juga seorang insinyur. Demikian juga CEO General Motors, Mary Barra, CEO Nissan, Carlos Ghosn, dan CEO Boeing, Dennis Muilenburg. Mereka semua bergelar insinyur. Bahkan Ursula Burns, CEO dan Chairman Xerox Corporation, memulai karirnya sebagai karyawan magang di bagian engineering. Apa sih yang spesial dari seorang insinyur sehingga mereka bisa jadi CEO yang terbaik? Nah, sebelum kita temukan jawabannya, silakan tekan tombol subscribe ya dan nyalakan notifikasinya supaya Anda dapat pemberitahuan ketika video menarik berikutnya tayang. Oke, beberapa orang punya argumentasi bahwa naiknya para insinyur menjadi CEO terbaik itu lebih disebabkan karena perusahaan-perusahaan teknologi saat ini memang lagi naik daun. Perusahaan itu kan menggeser ya perusahaan-perusahaan non teknologi yang sudah lebih dulu bertengger di daftar teratas perusahaan-perusahaan terbaik di dunia. Jadi ya wajar lah kalau para CEO dari perusahaan teknologi yang kebetulan insinyur itu kemudian jadi CEO terbaik. Gitu argumentasinya. Ya walaupun itu mungkin bisa punya pengaruh, tapi saya kok yakin ya bahwa jawabannya lebih dari itu. Menurut Jan Meister, founder dari Future Workplace Academy dan global expert terkait the future of work, memang sih para insinyur itu punya 3 karakteristik yang unik, yang itu membuat mereka bisa jadi CEO yang terbaik. Nah, ketiga karakteristik itu adalah penguasaan data, system thinking, dan problem solving. Yuk kita bahas satu persatu. Para insinyur memiliki kekuatan dalam pengambilan keputusan berbasis data atau evidence-based decision making. Mereka sangat memahami cara mengelola, menafsirkan, dan memproses data. Kemampuan inilah yang membuat CEO Google, Larry Page, CEO Amazon, Jeff Bezos, dan CEO Apple, Tim Cook, yang kesemuanya memiliki gelar sarjana teknik, mampu dengan cepat mengembangkan bisnis mereka melalui beragam produk dan layanan yang menggebrak pasar, namun di saat yang sama juga diterima dengan sangat baik oleh pelanggan. Dan semua keberhasilan itu bukan untung-untungan pastinya, melainkan dicapai dengan kekuatan analisa data yang hebat. Dengan data, mereka bisa melihat pergerakan pasar, merumuskan produk dan layanan yang sesuai tren kebutuhan pelanggan, dan mengefisiensikan proses produksi dan operasional perusahaannya. Wajar jika perusahaan mereka kemudian menjadi penguasa pasar dengan nilai valuasi yang selangit. Riset dari McKinsey Global Institute menemukan bahwa perusahaan yang berpusat pada data atau data-driven organization 23 kali lebih berpeluang mendapatkan pelanggan, 6 kali lebih berpeluang untuk membuat pelanggannya loyal, dan 19 kali lebih berpeluang untuk lebih untung dibandingkan perusahaan lain yang tidak berpusat pada data.
Seorang insinyur berpikir secara sistemik atau dikenal dengan system thinker. Mereka mengambil pendekatan holistik untuk menganalisa kompleksitas dari sebuah masalah dan mengkaji masalah tersebut dari semua sudut. Secara alamiah, seorang insinyur pandai memecah mesin yang kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana sebelum kemudian menyusunnya kembali di kepala mereka. Nah, proses mental yang unik itulah yang memungkinkan para insinyur ketika berperan sebagai CEO untuk mempertimbangkan setiap aspek bisnis, mesin, hingga orang secara utuh sebelum kemudian membuat keputusan penting. Contohnya Satya Nadella, CEO Microsoft. Nadella adalah seorang insinyur dan sebagai CEO, dia berhasil membantu Microsoft membalikan keadaan saat menghadapi serangan gencar dari Apple. Nadella melihat industri teknologi tinggi sebagai sebuah mesin kompleks yang terus memompa nilai untuk para penggunanya. Nah, pemahaman Nadella yang tajam atas bagaimana mesin industri itu bekerja memampukan dia untuk membuat keputusan yang tepat terkait posisi dan peran yang sebaiknya diambil Microsoft di industri itu. Pendekatan Nadella yang melihat gambaran industri yang lebih besar itulah yang kemudian mendorong pendapatan perusahaan Microsoft yang saat itu tengah merosot hingga akhirnya naik jadi 110 miliar US dollar pada tahun 2018. Insinyur memiliki keingintahuan yang tinggi serta persistensi dalam memecahkan masalah bisnis yang kompleks, khususnya ketika segala sesuatunya serba sulit dan tidak ada arahan yang eksplisit. Nah, ini merupakan kapabilitas yang sangat diperlukan dalam mengarungi situasi industri saat ini yang bergerak serba cepat, serba nggak jelas, dan juga serba nggak pasti. Dunia saat ini nggak seperti dulu lagi ya, dan akibatnya nggak ada lagi best practice yang tinggal kita ikuti. Sekarang kita harus menemukan jawabannya sendiri. Selain itu, insinyur senang melakukan berbagai hal dengan lebih baik, lebih cepat, dan lebih murah. Mereka senang menguji alat baru untuk mengetahui apakah alat tersebut dapat meningkatkan produksi atau produktivitas. Mereka terobsesi dengan pengoptimalan dan efisiensi. Kebanyakan insinyur adalah individu yang keras kepala ya. Jika ada sesuatu yang tidak berfungsi dengan baik, mereka tuh akan terus coba berbagai metodologi sampai kemudian berhasil. Seperti Thomas Alva Edison yang terus mencoba setelah gagal 1000 kali hingga akhirnya menemukan bola lampu. Persistensi yang seperti itulah pada akhirnya yang akan terbayarkan dengan keuntungan perusahaan dalam jangka panjang. Namun demikian perlu diingat juga ya bahwa tidak semua insinyur pada akhirnya bisa jadi CEO terbaik. Menurut saya karena ada dua alasan. Yang pertama, karena memang tidak semua insinyur mengincar jabatan CEO. Beberapa insinyur memang sukanya kerja dengan mesin, memecahkan beragam masalah teknis yang itu menarik bagi dia. Saya menyebut mereka dengan insinyur fungsional, karena memang tidak tertarik dengan jabatan struktural. Nah, alasan yang kedua adalah, bahkan para insinyur yang mengejar jabatan struktural itu pun juga belum tentu cocok jadi CEO, apalagi CEO yang terbaik. Kenapa? Karena sebagian insinyur memiliki kekurangan dalam kemampuan sosial mereka. Mereka cenderung kurang pandai dalam menggerakkan orang lain, menggalang dukungan, atau menjual gagasan mereka sendiri. Mereka juga kerap kali kurang dalam hal ketajaman bisnis atau business acumen. Fokus mereka adalah pada ngutak-ngatik mesin atau proses, bukan pada meradar pergerakan industri. Selain itu, mereka juga kerap kali berjarak dengan pelanggan. Daya empati mereka cenderung lemah, karena memang obsesinya ada pada produk yang canggih, yang bisa jadi belum tentu sesuai dengan kebutuhan pelanggannya. Dan itulah sebabnya kenapa banyak insinyur struktural yang kemudian mengambil kuliah MBA untuk menutupi kekurangan-kekurangan tersebut. Lalu insinyur seperti apa sih yang bisa jadi CEO yang terbaik? Nah, kalau saya nih menyebut mereka sebagai insinyur visioner. Sementara kebanyakan insinyur fokus pada memperbaiki kondisi hari ini, insinyur visioner fokus pada menciptakan masa depan. Semua nama-nama CEO hebat yang saya sebutkan sebelumnya, mereka semua adalah insinyur visioner. Mereka adalah para insinyur yang bisa mengungkit kemahiran khas insinyurnya tanpa terjebak pada kekurangan yang membatasinya, serta mengawinkan kekuatan itu dengan visi bisnis dan obsesinya untuk memberikan lompatan nilai bagi pelanggannya. Oke, itu kalau insinyur. Bagaimana dengan kita nih yang bukan insinyur? Apakah kita masih berpeluang jadi CEO terbaik? Kalau menurut saya, ya iyalah. Karena kalau kita perhatikan, yang membuat mereka jadi CEO terbaik itu kan bukan gelarnya, melainkan karakter unik yang ada dalam diri mereka.
Maka apapun gelar yang kita miliki, bahkan jika pun kita nggak punya gelar sama sekali, kita semua bisa jadi CEO hebat. Syaratnya, ya satu, kita harus kembangkan terus karakteristik seorang CEO hebat di dalam diri kita. Perlu diingat juga ya bahwa Steve Jobs adalah seorang CEO hebat kan. Ya mungkin nggak di awal-awal karirnya lah, tapi kan pada akhirnya dialah yang membawa Apple jadi perusahaan paling dikagumi di dunia. Nah, Steve Jobs tidak punya gelar insinyur. Dia belajar ilmu sastra di Reed College dan nggak selesai pula kuliahnya. Oh, tapi kan dia dibantu oleh Steve Wozniak yang itu insinyur komputer yang jenius kan dia. Ya, benar. Dan justru itulah kehebatan Steve Jobs. Dia mungkin nggak punya keahlian teknis komputer yang hebat, tapi dia seorang visioner dan hebat dalam mempengaruhi orang lain. Dia mampu membuat para insinyur terbaik di dunia ini bekerja untuk dia dalam mewujudkan apa yang jadi visi masa depannya. Nah, sekarang bagaimana nih menurut Anda? Apakah benar seorang insinyur lebih berpeluang jadi CEO terbaik? Atau justru yang bergelar MBA? Atau yang bergelar insinyur plus MBA? Atau malah yang nggak punya gelar sama sekali? Ya, tulis jawaban Anda di kolom komen di bawah ya. Kita diskusi. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe. Oke. Insinyur terhebat di dunia ya. Silakan. Ada yang mau kasih pandangannya? Saya Pak. Ya, silakan. Satu-satu adjust dulu. Makasih Pak atas kesempatannya. Kalau berbicara tentang seperti apa insinyur yang baik itu, yang pertama itu kita lihat dari karakteristiknya seperti yang dijelaskan di video tadi, bahwa yang pertama itu punya karakteristik penguasaan data. Artinya seorang insinyur itu mampu memahami dan mengelola data dengan data tersebut. Mereka itu mampu melihat pergerakan pasar dan mampu menguasai pasar tersebut. Nah, setelah itu karakter berikut itu adalah system thinking, atau seorang insinyur itu mampu mengkaji masalah dari berbagai sudut, sehingga mereka itu mampu mengambil keputusan dengan baik. Nah, yang terakhir itu adalah problem solving, di mana seorang insinyur itu memiliki rasa ingin tahu yang kompleks, senang menguji dan tidak takut mencoba untuk hal-hal yang baru, Pak. Kemudian tadi juga berbicara tentang tidak semua insinyur itu mampu menjadi CEO yang baik. Nah, dari situ juga ada dua hal yang dijelaskan tadi, kenapa ada insinyur yang tidak mampu menjadi CEO yang baik. Yang pertama itu adalah tidak semua insinyur itu mau jadi CEO, atau seperti yang dijelaskan tadi itu bahwa ada CEO yang bisa disebut sebagai CEO fungsional gitu, Pak. Kemudian karena karena CEO juga itu memiliki kekurangan dalam maksudnya sehingga sulit untuk mengendalikan orang lain. Nah, kalau untuk insinyur terbaik itu sendiri itu tadi disebutkan bahwa ada yang namanya insinyur visioner, atau insinyur yang fokus untuk menciptakan masa depan gitu, Pak. Nah, sementara untuk yang tidak punya gelar sendiri itu juga bisa jadi CEO yang baik. Nah, yang penting intinya itu memiliki karakter yang unik dan harus mau kembangkan karakter tersebut, Pak, dan mampu mengenali orang lain. Jadi kesimpulannya itu, kalau mau jadi CEO yang baik menurut saya, untuk menjadi CEO yang baik itu menurut saya itu tidak harus menjadi insinyur, karena tadi dari video itu menjelaskan juga bahwa ada insinyur yang tidak mau yang tidak mampu menjadi CEO yang baik, tapi bisa juga orang yang tidak punya gelar insinyur. Halo, putus kah? Halo? Oh iya. Jaringan kayaknya dia, Pak. Oke. Jaringan Pak. Oke, tapi saya tangkap. Oke, thank you. Jadi sebenarnya kata kunci yang saya mau highlight itu adalah di sepanjang video itu adalah visioner. Ya. Jadi kalau mau jadi pemimpin yang yang sukses, pemimpin yang baik, pemimpin yang jadi orang-orang akan hargai, orang akan salut to Anda ya, kepada Anda, hasil kerja Anda itu jadilah orang yang visioner. Jadi bukan hanya melihat
hari ini. Gitu. Anda sudah jauh melihat ke depan. Ya. Anda lihat saya sekelas Steve Jobs, ya memang dia tidak bekerja sendiri, tapi bagaimana bisa menggerakkan orang lain untuk bisa mencapai mimpinya, gitu loh. Ya. Kalau kita perhatikan juga tadi seperti cara berpikir insinyur ya, kalau ya karena insinyur ini kan orang-orang teknik ya, orang-orang yang berpikir yang kecil-kecil tadi ya, jadi mereka pemikirannya detail tadi ya, sehingga tadi mereka pengambilan keputusan based on data ya, jangan ambil keputusan berdasarkan perasaan. Saya pikir itu sudah saya jelaskan ya ketika Anda waktu ambil statistik itu, based on data, ambil semua keputusan basisnya data. Kemudian mereka juga itu berpikir sistematis ya, jadi berpikirnya runtut, karena omong mesin, omong teknik itu kan runtut kecil-kecil itu rentetannya. Ya sama juga ya mau menjadi CEO yang hebat, Anda harus bisa berpikir yang runtut-runtut tadi, yang kecil-kecil tadi ya, sistem, berpikir sistematis. Kemudian problem solving ya, kita berpikir bagaimana kita bisa memecahkan satu masalah gitu. Bukan kelihatan kita kan berpikir kalau kita itu tipenya bukan problem solving, tapi mempermasalahkan masalah gitu ya. Mempermasalahkan masalah itu misalnya contoh kalau kita di dosen itu misalnya mahasiswa saya ini belum lulus ya, lambat lulus itu. Terus itu kan masalah. Terus kita itu bagaimana bisa memecahkan masalah itu? Jangan dia sudah punya masalah terus ya kita tidak memecahkan apa-apa gitu. Nah, tiga kemampuan itu saya pikir menjadi hal yang bagus ya, walaupun kita bukan latar belakang sebagai lulusan insinyur atau teknik, tapi cara berpikir tersebut saya pikir bisa sangat membantu kita ya dalam make decision ya, atau mengambil sebuah keputusan ketika kita ada di suatu organisasi tertentu atau bekerja. Terus tadi yang terakhir itu ya, titik poinnya visioner. Jadilah pemimpin itu yang melihat masa depan. Bukan masa saat ini terus kita cenderung mengeluh ya. Aduh ini tugas banyak gitu. Anda berpikirnya balik gitu. Kita jadi mahasiswa itu harus memikirnya jangan hanya pikir beratnya, tapi Anda juga bisa memikirkan hal-hal yang jauh lebih baik ya. Gitu. Kita bangun pemikiran-pemikiran yang positif, gitu. Sehingga hal-hal yang sulit itu bisa Anda lalui, gitu kan. Daripada ada tugas mengeluh, ya. Tambah tugas mengeluh. Sudah dikasih tahu tugas dari sebelumnya mengeluh, gitu. Mau ujian mengeluh, gitu. Hidup kita tuh kayak capek ya, habis dengan keluhan terus gitu. Coba aja kita bangun mindset atau pemikiran kita di luar itu gitu. Kebalikan dari itu gitu. Jadi jangan hanya pikir kita saat ini gitu, tapi pikirlah ketika kita ke depan gitu. Sehingga ya itu tadi, Anda bisa jadi orang yang jauh luar biasa di masa yang akan datang. Sah, ini kuliah keuangan berbasis teknologi tapi rasanya kayak motivasi ya. Oke, ada lagi satu orang sebelum kita tutup kelas kita. Mau diskusi, silakan. Apa yang Anda bisa pelajari dari video tadi? Kalau saya itu ya titik tekan yang terakhir tadi. Jadi orang itu visioner, lihatnya ke depan. Gitu. Bukan galau-galau. Ya, silakan Anggrin. Menurut saya Pak, insinyur atau CEO itu juga tidak terpaku pada suatu masalah Pak. Itu aja Pak. Oke. Ya, artinya bukan terpaku ya, tapi artinya ketika ada satu masalah ya dihadapi dan harus temukan jalan keluar gitu. Saya pikir proses Anda di kuliah itu juga kan sebenarnya mirip begitu. Ketika masalah itu datang, kita mampu punya jalan keluar. Gitu. Semester sekarang ini berat ya. Anda memasuki semester 5, semester 7 itu dengan kondisi yang dalam tanda kutip berat. Gitu.
Nah, kalau jadi CEO yang ini mungkin sudut pandang supaya jangan keliru ya. CEO dan insinyur itu dua hal yang berbeda ya. Insinyur itu kan kayak kita gelar ya, gelar yang Anda dapatkan karena pendidikan gitu. CEO itu pemimpin ya, memimpin di sebuah perusahaan, itu namanya CEO ya, Chief Executive Officer, itu CEO. Kalau insinyur itu gelar pendidikan gitu. Nah, insinyur itu kan biasanya orang-orang teknik ya, teknik sipil, teknik informatika, teknik itu orang-orang yang berpikir teknik, itu klaster teknik gitu. Ya, yang hubungannya dengan komputer, dengan mesin gitu-gitu kan, pikirannya lebih ke situ. Sedangkan CEO itu yang leadership-nya ya, pemimpin di sebuah perusahaan. Itu konsep itu dipisahkan dulu ya. Jadi jangan disamakan itu. Tapi yang di penjelasan video tadi itu, insinyur itu ternyata bisa jadi CEO gitu. Nah, bagaimana dia bisa jadi CEO yang terbaik tadi? Itu tadi visioner. Ya. Seperti itu. Oke. Kita sambung ke tugas ketiga. Ini jangka waktunya hanya 1 minggu ya. Minggu depan kumpul ya sebelum jam ya, nanti ada di pemberitahuan notifikasi di Google Classroom. Kemudian tugas ketiga ini nanti saya minta untuk buat sebuah bagan ya, 1 halaman saja, tidak usah banyak-banyak, yang menjelaskan kerangka pemikiran terkait the state of vintage globally ya, dari bukunya para Kiai Arjunwadkar ya, judulnya Vintage. Buku itu saya pikir sudah saya kasih ke Anda ya sejak awal perkuliahan sebagai buku utama dari mata kuliah keuangan berbasis teknologi atau vintage ini. Nah, Anda bukan merangkum ya, tapi membuat kerangka pemikiran. Jadi bagaimana buku itu khusus bagian chapter soal the state of vintage globally menjelaskan tadi. Jadi memang tadi saya meng-highlight ya, saya mengambil inti-inti dari buku tersebut, tapi saya tambahkan dengan data-data yang ada di Indonesia karena kita di konteks Indonesia, dan beberapa video yang related to vintage saya masukkan ke situ juga. Tapi untuk tugas ketiga ini silakan Anda membuat sebuah kerangka bagaimana sih Arjunwadkar ini menulis buku vintage, terutama bagian the state of vintage globally ya. Kerangka ini silakan Anda pakai bagan ya supaya memperjelas ya maksud penjelasan dari isi buku ini. Terus Anda juga bisa pakai tampilan yang menarik ya, karena ini tugas juga tidak di print, ini tugas kan Anda buatkan PDF ya, jadi silakan bereksplorasi sehingga tampilannya jauh lebih menarik ketika saya baca ya. Saya pikir panduannya itu ada di tugas ketiga itu ya, cukup jelas, dan jangka waktu pengerjaannya selama 1 minggu untuk tugas ketiga. Oke, itu saja dari saya untuk hari ini. Ada yang Anda ingin tanyakan? Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu ya untuk hari ini. Silakan ada yang mau diskusi atau ada yang mau Anda tanyakan yang merasa masih kurang jelas, saya persilahkan. Masih sampai jam 7 ya, cuman ya kalau kita tidak ada, saya buka ruang diskusi panjang, tapi kalau tidak ada ya kita bisa akhiri kelas kita. Silakan. Tidak ada nih. Ini sudah paham kah? Oke. Kalau tidak ada lagi yang ingin Anda tanyakan, saya bisa akhiri rekaman kita. Oke. Tidak ada yang